Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni 2209060080. Saya akan mempresentasi proposal Metopen judul Hubungan Tinggi Badan Ibu dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 2-5 tahun di Desa Desan Agung. Latar belakang, gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesehatan baik kesejahteraan manusia. Gizi yang baik apabila terdapat keseimbangan antara perkembangan fisik dengan mental seseorang. Status gizi erat kaitannya dengan konsumsi makanan yang akan tercapai kebutuhan zat gizi optimal terpenuhi. Gizi juga salah satu faktor yang tercapai keberhasilan yang optimal bagi tumbuh kembangnya bayi. Rumusan masalah ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara tinggi badan ibu sebagai faktor resiko dan kejadian stunting pada balita serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin relevan dalam konteks dalam penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tinggi badan ibu dengan kejadian stunting pada balita usia 2-5 tahun di Desa Desan Agung. Adapun mengetahui tinggi badan ibu yang mempunyai anak usia 2-5 tahun di Desa Desan Agung. Manfaat penelitian, ada manfaat bagi masyarakat seperti penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada ibu desa Desan Agung mengenai stunting pada anak. Apabila anak mengalami stunting, maka ibu dapat memberikan makanan yang bergizi untuk memperbaiki atau meningkatkan status gizi pada anak. Adapun manfaat penelitian bagi institusi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu keperawatan khususnya untuk mengetahui hubungan tinggi badan ibu dengan kejadian stunting. Adapun manfaat bagi peneliti ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinggi badan ibu berkaitan dengan kejadian stunting. Adapun kerangka teori seperti pengantar teori dan konsep, teori faktor resiko gizi, variabel, hipotesis, faktor pendukung, faktor penghambat, populasi peneliti, setting penelitian, penutup, dan implikasi. Baik, ini kerangka konsep. Ada kerangka konsep karakteristik ibu saat hamil, yaitu ada usia ibu, kapasitas ibu. Terus karakteristik anak saat lahir itu BBLR, faktor sosial ekonomi, ada riwayat pendidikan ibu, pengetahuan gizi ibu, dan status ekonomi. Asupan nutrisi seperti tingkat konsumsi energi, tingkat konsumsi protein, tingkat konsumsi zinc, tingkat konsumsi kalsium, dan penyakit seperti riwayat penyakit. Adapun hipotesis penelitian, pertama, terdapat hubungan antara tingkat konsumsi energi kejadian stunting pada balita di Desa Desan Agung, Kecamatan Selaparang. Kedua, terdapat hubungan antara tingkat konsumsi protein dengan kejadian stunting pada balita di Desa Desan Agung, Kecamatan Selaparang. Ketiga, terdapat hubungan antara tingkat konsumsi kalsium dengan kejadian stunting pada balita di Desa Desan Agung, Kecamatan Selaparang. Keempat, terdapat hubungan antara tingkat konsumsi zinc dengan kejadian stunting pada balita di Desa Desan Agung, Kecamatan Selaparang. Adapun terdapat hubungan antara BBLR dengan kejadian stunting pada balita di Desa Desan Agung, Kecamatan Selaparang. Terdapat hubungan antara riwayat pendidikan ibu dengan kejadian pada balita di Desa Desan Agung, Kecamatan Selaparang. Terdapat hubungan pengetahuan gizi ibu kejadian pada balita di Desa Desan Agung, Kecamatan Selaparang. Yang terakhir, dapat hubungan antara status ekonomi dengan kejadian pada balita di Desa Desan Agung, Kecamatan Selaparang. Metode, waktu, dan lokasi penelitian. Desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional kuantitatif, yaitu berupa pengukuran dan percatatan observasi yang dilakukan terhadap subjek dengan menggunakan instrumen berbentuk angka dan variabel yang teliti. Waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan wilayah kerja Puskesmas Desan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada bulan Agustus sampai November 2024. Penentuan populasi, sampel, teknik sampel, kriteria inklusi dan eksklusi. Populasi penelitian adalah ibu dan balita di area kerja Puskesmas Desan Agung, Kota Mataram. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 128 ibu dan anak yang stunting. Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian. Kriteria inklusi adalah kriteria umum subjek
penelitian garis status populasi, target yang terjangkau dan akan diteliti. Kriteria eksklusi adalah suatu karakteristik dari populasi yang dapat menyebabkan subjek yang memenuhi kriteria eksklusi namun tidak dapat disertakan menjadi subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampling ini proses menyelesaikan porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. Penyusunan definisi. Definisi operasional merupakan bagian dari keputusan. Perumusan definisi operasional dalam penelitian akan diuraikan dalam tabel berikut. Adapun tabel yang dipaparkan di belakang, penyusunan teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Pengumpulan data, tahap persiapan. Penelitian mengajukan permohonan etika kepada Komisi Etik Penelitian Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga setelah proposal disetujui dosen pembimbing dan dosen penguji. 2. Tahap pelaksanaan. Setelah mendapatkan data balita memiliki ukuran tinggi badan 2 sampai dengan dari puskesmas penelitian melakukan penelitian dengan door to door. Instrumen yang digunakan dalam membantu memudahkan pengumpulan data adalah mikrotois dan lembar kuesioner pola pemberian makan. Penyusunan teknik analisis data. Cara analisis data. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan pokok penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mengungkapkan fenomena. Analisis data merupakan kegiatan yang dikerjakan setelah kuesioner dari responden terkumpul. Setelah data terkumpul, data diolah dengan langkah-langkah berikut, seperti editing, coding, scoring, analisis statistik. Lampiran rencana anggaran pelajar seperti tabel yang saya terapkan di belakang. Di sana sudah menerapkan semua apa yang dibutuhkan selama mengerjakan skripsi, analisis, pengadaan kuesioner, administrasi izin penelitian, tahap pelaksanaan, pengumpulan data. Di sana sudah terterai. Lalu adapun jumlahnya itu semuanya 2.590.000. Baik, hanya itu. Terima kasih.